Kesimpulkan, baik sahabat forum semuanya, seperti kita rasakan bersama, hari ini dunia sudah serba digital. Tidak terkecuali di dunia koperasi dan lembaga keuangan sekalipun. Dimulai dari aspek laporan, pengukuran dan penilaian kinerja. Pengawasan juga sudah dapat ditampilkan secara digital, online, real time, semua bertujuan dalam rangka optimalisasi. Pembicara berikut ini adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah praktisi IT koperasi. Beliau CEO dan juga founder dari USI Group. Beliau juga menjadi pembina di Pinbook. Beliau adalah Kang Maman Tirta Rukmana. Insya Allah, Kang Maman akan berbagi dengan kita terkait peran teknologi informasi dalam pelaporan, penilaian kinerja, dan pengawasan koperasi. Mangga dihaturan Kang Maman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Rido, yang terhormat Pak Prof, Pak Prof Luri, Pak Agus Santosa, Pak Tobing, sama Pak Dr. Ahmad dan rekan-rekan semua. Mungkin perkenalkan saya, sebagian mungkin belum kenal ya, memang tadi disampaikan Kang Rido, saya orang praktisi Pak, orang lapangan. Jadi sehari-hari yang diurus lembaga keuangan dari BPR, koperasi, mungkin yang diurus sudah ribuan Pak, sampai saya udah nggak tahu lagi berapa, saking banyaknya kita mengurus digitalisasi. Kalau dulu namanya belum digitalisasi, komputerisasi koperasi. Jadi mungkin saya sharing pengalaman saja ya. Mungkin teman-teman bisa ditampilkan dulu tadi yang teman-teman. Lagi diganti Kang Maman. Nah, ya. Oh ya. Ya, terima kasih. Jadi ini ringkasannya saja Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau tulisan detailnya tadi ada di blog yang nanti mungkin bisa disampaikan panitia, tulisan lengkapnya. Ada beberapa poin, mungkin latar belakangnya adalah bahwa geliat digitalisasi di koperasi ini adalah satu keniscayaan. Saya mulai dari cerita sebetulnya, saya sampaikan di tulisan saya bahwa beberapa bulan sebelum WFH, saya beraudiensi dengan sebuah perguruan tinggi bersama teman-teman lembaga keuangan mikro untuk menggagas kerjasama, apa peran kerjasama antara lembaga keuangan mikro yang saya wakili waktu itu dengan perguruan tinggi terkait. Kita ramah tamah pulang dari kegiatan itu, besoknya kami mendapat surat penawaran kerjasama untuk pengenalan komputer dan penggunaan word processor dan spreadsheet. Jadi sesuatu yang bagi kami waktu itu sangat menggelikan. Jadi ada gap informasi pengetahuan. Kita di lapangan sudah berbicara tentang fintech, tentang digitalisasi layanan berbasis mobile, berbasis Matka, dan kita juga sedang implementasi banyak mesin ATM di koperasi-koperasi, kemudian mobile banking dan seterusnya. Ini ternyata dari luar masih melihat kita tuh di kalangan lembaga keuangan mikro ini, koperasi, seolah-olah kita tuh tidak paham sama sekali. Jadi ditawarin kerjasama pengenalan komputer dan bagaimana menggunakan komputer untuk mengetik dan menggunakan spreadsheet. Padahal kenyataannya di lapangan tuh sudah sangat jauh sekali, Pak. Jadi inovasi teman-teman ini di lembaga keuangan koperasi yang mikro-mikro ini sudah kemana-mana. Nah, jadi ini mungkin ada menjadi penting juga kami sampaikan bahwa kegelisahan uberisasi perbankan, disrupsi digital itu bukan hanya menggelisahkan lembaga-lembaga keuangan besar, Pak, tapi di koperasi, simpan pinjam, BMT, lembaga perkreditan desa,
ini semua juga merasakan kegelisahan ini. Makanya mereka berimprovisasi, berinovasi bagaimana membangun supaya bisa keep up dengan perkembangan teknologi ini. Kemudian berikutnya 5 menit ya Kang Rido ya, 10 menit ya. Maaf. Ya. Kemudian kita juga berdiskusi dengan beberapa pihak dan bagaimana mereka memahami digitalisasi koperasi itu masih hanya sebatas digitalisasi untuk pengelolaan, pembuatan laporan, kemudian pencetakan buku. Padahal apa yang kita lakukan di lapangan itu sudah jauh lebih dari situ, Pak. Jadi kita itu udah masa lalu itu. Bagaimana pembuatan laporan dengan software itu udah bertahun-tahun yang lalu. Sekarang yang kita lakukan di koperasi simpan pinjam adalah bagaimana untuk digitalisasi layanan anggota. Bagaimana beralih dari buku, kartu sudah menjadi mobile, kartu smart card, layanan ATM dan seterusnya. Itu yang kami lakukan di lapangan gitu. Jadi bukan hanya sebatas untuk efisiensi pengelolaan. Kemudian juga aspek yang tadi selain digitalisasi pelayanan juga digitalisasi pengembangan usaha. Berbagai jenis usaha berbasis digital kami kembangkan. Karena ini juga menjadi tuntutan ya, tuntutan dari dari anggota, dari nasabah. Jadi dari mulai berbagai pembayaran berbasis elektronik, pembayaran dan menyangkut-nyangkut transfer dan sebagainya, itu tuntutan yang real di lapangan gitu. Kemudian yang terakhir kami juga membantu men-setup pusat-pusat pelaporan. Jadi teknologi sekarang bukan sesuatu yang mahal. Kita bisa lihat laporan, mungkin kalau Bapak Ibu, saya laporan keuangan dari pelosok Kalimantan, Pontianak dan sebagainya, atau di pelosok Bali, itu datanya bisa kita akses dari data center kita, Pak. Itu bukan sesuatu yang mewah dan bukan sesuatu yang mahal, itu sudah kegiatan sehari-hari kita lakukan. Artinya itu sudah sangat memungkinkan. Ini hanya mungkin political will atau apalah yang diperlukan. Kemudian juga kami sampaikan bahwa inisiatif-inisiatif yang berkembang di lapangan, bagaimana menyiasati biaya implementasi sistem yang mahal. Tentu saja untuk membangun sistem layanan berbasis digital bagi perbankan itu bukan sesuatu yang terlalu bermasalah, tapi untuk koperasi membangun sistem itu sudah investasi yang sangat besar. Pengelolaannya juga operasional sehari-hari itu juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan teman-teman ini kreatif, Pak, terus berusaha mencari solusi. Ya, salah satunya misalkan dengan crowd sharing resource, ya kan? Kita bikin sistem sama-sama, jadi satu server dipakai bareng-bareng. Kurang lebih seperti itulah. Kita membangun model bisnis sehingga beban pengembangan, beban operasional yang high tech ini bisa di-share oleh sesama koperasi. Tapi itu terjadi, Pak. Itu terjadi begitu saja, Bapak Ibu, di lapangan. Jadi inisiatif-inisiatif yang harus kita hargai, harus kita wadahi. Gitu. Mereka tidak punya kemampuan besar untuk modal, resources seperti perusahaan-perusahaan fintech, ya kan, untuk membangun infrastruktur dan pengoperasian layanan ini. Tapi tidak berhenti di situ tadi. Mereka bikin kolaborasi, model bisnis, bikin data center bersama, sistem bersama. Kemudian yang berikutnya kami juga mencermati beberapa acuan untuk standarisasi, sertifikasi dan evaluasi penerapan teknologi informasi ini kan sudah saya kira sebagai dasar pertama kan sudah jelas ada aturannya di undang-undang. Anggota prinsip-prinsipnya sudah sudah jelas di situ, sehingga untuk menilai apakah suatu layanan teknologi ini comply dengan aturan semacam, kita tinggal mengacu ke situ saja, Pak. Oke, selanjutnya mungkin slide berikutnya. Nah, ini tadi saya ulangi bahwa lingkup digitalisasi yang sekarang berjalan dan IT itu sudah melingkupi tadi 4, Pak. Digitalisasi pengelolaan yang mungkin kalau
apa namanya 1.0 itulah pengelolaan lah gitu. Nah, kalau sekarang nih kita sudah bicara bagaimana melayani anggota berbasis mobile, cek saldo tabungan, kemudian berbagai apa namanya layanan berbasis messenger dan sebagainya. Itu sudah sesuatu yang biasa. ATM, bahkan ATM tanpa kartu, itu semua berbagai siasat inovasi-inovasi kreativitas itu yang kami lakukan gitu. Kemudian gimana mengembangkan usaha berbasis digital ya. Jadi digitalis usaha itu bagaimana kita menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan usaha. Sehingga muncullah produk-produk yang tadi ada, apakah ini sebetulnya bahwa karena koperasi itu bukan ranting di tengah lautan, kami juga ragu ini sebetulnya nabrak ke kiri atau nabrak ke kanan. Contoh misalkan kita membangun layanan transfer antar anggota, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Kemudian anggota bertransaksi transfer ke rekening bank, dan dari rekening bank masuk ke rekening koperasi, semuanya real time, online. Nah, ini kan sesuatu yang secara teknologi ini sudah biasa, Pak, di lapangan ini, di koperasi ini. Nah, ini semuanya dalam konteks digitalisasi usaha. Karena kalau hanya urusannya hanya simpan pinjam ya, di tengah gempuran sekarang pemain-pemain fintech segala macam, bagi koperasi itu nggak ada cara lain. Koperasi juga harus mengembangkan bisnis gitu. Nah, yang terakhir mengenai kepatuhan dan pengawasan, secara sistem sekarang itu sudah sangat dimungkinkan dan mudah dan murah, itu lagi sebetulnya sangat murah sebetulnya untuk membuat sistem informasi pelaporan, pengawasan yang sehingga harapan kita sih sebetulnya Kemenkop ini bisa memfasilitasi untuk digitalisasi pengawasan ini, dan mungkin dikaitkan dengan perizinan. Kalau dulu mungkin sesuatu yang mahal, susah. Kalau sekarang tuh misalkan kalau tidak lapor 3 bulan ya izin ya dicabut, itu sesuatu yang biasa saja gitu sebetulnya. Secara teknologi nggak ada alasan mereka tidak bisa. Sepanjang masih ada layanan seluler, ya, itu semua pengawasan pelaporan online itu tetap bisa dilakukan. Bahkan di beberapa koperasi kita tuh sampai pasang kemarin ada berapa ratus parabola, Pak, itu udah koperasi, Pak. Berapa ratus parabola yang kita pasang di pelosok-pelosok di Kalimantan, itu kok milik koperasi semua. Sampai sejauh itu pun mereka mampu sebetulnya. Tinggal dikaitkan dengan kebijakan dari pengawasannya sendiri dari Kemenkop, ya, laporan tidak semua harus dilaporkan secara online, tidak ada alasan tidak bisa karena infrastruktur sekarang itu sudah mungkin masih ada, tapi 99% itu semua sudah bisa digital lah menurut pertimbangan kita. Selanjutnya mungkin yang terakhir. Nah, ini rumusan sederhana saja yang kami rumuskan, yang kami harapkan ya, peran dari Kemenkop dalam pemberdayaan sekaligus juga pengawasan koperasi. Yang pertama mungkin merumuskan Permenkop yang lebih khusus dan detail, Pak, untuk terkait layanan keuangan elektronik ini. Karena di Permenkop nomor 2 itu hanya ada 1 pasal, 2 ayat ya kalau tidak salah. Yang Permenkop nomor 11 itu hanya 1 ayat, 1 pasal. Ini masih terlalu mengambang gitu. Sehingga mungkin perlu perumusan Permenkop yang lebih detail untuk terkait layanan keuangan elektronik di koperasi. Kemudian yang tadi sudah disampaikan juga, oleh Pak Agus Santoso, kita juga mengusulkan sebetulnya ada regulatory sandbox, ya. Karena ini perubahan di bawah ini sangat cepat sekali, inovasi digital ini. Ya, aturan belum ada, poin nomor 1 mungkin perlu waktu, tapi kan ini nggak bisa ditunda gitu. Inovasi teman-teman ini bergerak terus. Ya. Bagaimana besok lusa kita launching bagaimana rekening koperasi bisa menggunakan KRIS yang QR code nasional itu kan sesuatu besok lusa udah berjalan, tapi kan regulasinya mana gitu. Nah, ini makanya perlu mungkin regulatory sandbox itu menjadi solusi cepat itu. Bagaimana agar inovasi-inovasi digital ini bisa difasilitasi untuk dievaluasi tentunya gitu, apakah ini comply
dengan berbagai ketentuan, kemudian apakah juga aspek-aspek perlindungan konsumen dan sebagainya terpenuhi atau tidak. Itu pentingnya mendesak regulatory sandbox. Kemudian mungkin pembentukan dashboard digitalisasi koperasi ini juga jadi kita ini menurut kami itu ya kita perlu membangun sebetulnya koperasi mana saja sih yang digitalisasi. Jadi itu juga bisa dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan perizinan dan lain sebagainya. Yang terakhir mungkin tadi yang sudah saya singgung juga, report center, pusat perlaporan online, itu bukan sesuatu yang mewah sekarang, itu sekali lagi itu sudah yang tidak ada tidak ada alasan bagi koperasi untuk melaporkan pembuatan pelaporan secara online. Dan itu permasalahannya di koperasi adalah punishment. Ya, kalau di BPR, di bank tidak ada laporan kena denda. Kalau di koperasi kan tidak ada itu. Nah ini padahal itu sesuatu yang menurut kami itu bisa dilakukan. Ya kan? Jadi tidak membuat laporan secara online, apakah perizinnya dicabut dan sebagainya. Mungkin segitu saja yang pemaparan dari saya. Nanti bisa kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut kita bahas di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Maman, terima kasih atas paparannya. Jadi teman-teman sahabat forum, bisa saya coba simpulkan bahwa proses digitalisasi tidak hanya sebatas pada operasional, tapi juga bisa untuk pengawasan dan pengumpulan data berbasis server. Dan itu tidak membutuhkan biaya yang mahal. Teman-teman sahabat forum yang budiman,